Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas nikmat Allah lah kita bisa masuk ke materi ketujuh, yaitu proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Baik, dalam mencari limbah lunak kita bisa melihat berdasarkan kondisi wilayah. Ya, kondisi wilayah itu contohnya ada pantai ya. Nah, di pantai biasanya banyak pohon kelapa atau pohon-pohon lainnya yang tersedia di wilayah pantai. Oleh karena itu, di daerah pesisir pantai, sabut kelapa dan daun kelapa ini bisa dijadikan limbah lunak yang bisa dijadikan kerajinan. Kalau di luar negeri, sabut kelapa itu bisa dijadikan untuk cuci piring yang dipres, kemudian bisa dijual karena sabut kelapa ini merupakan spons cuci piring yang antibakteri, sehingga memiliki daya ekonomi yang tinggi. Kemudian ada daerah pegunungan. Nah, limbah lunak organik yang banyak dihasilkan daerah ini adalah biasanya bentuknya sisa pertanian, yaitu ada kulit jagung misalnya, kulit bawang, kulit kacang, atau misalnya ada juga buah-buahan ya. Nah, untuk yang ada teksturnya seperti salak atau kulit pete Cina ini bagus sekali jika kita buat kerajinan. Kemudian ada juga di daerah pertanian. Nih, misalnya di daerah pertanian ini mungkin bisa jadi banyak limbah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, pelepah pisang. Mengingat banyak sekali tumbuhan ya yang ada di daerah pertanian. Kemudian untuk daerah perkotaan, limbah organiknya bisa juga berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, bekas-bekas penderian bangunan. Nah, untuk sementara limbah lunak anorganiknya biasanya banyak dihasilkan dari wilayah perkotaan saja biasanya. Kalau anorganik ya tidak menutup kemungkinan memang di pedesaan, di pantai atau di pegunungan banyak limbah organik, tapi sudah pasti jauh lebih banyak di daerah perkotaan. Karena limbah lunak anorganik sebagian besar dihasilkan dari kegiatan hidup manusia. Sedangkan kalau di kota kegiatan hidupnya lebih padat, lebih banyak, sehingga pasti limbahnya pun yang anorganik lebih banyak. Oke, kemudian ada proses pengolahannya. Proses pengolahannya, limbah lunak itu ada yang secara manual, ada pula menggunakan mesin. Jadi sebelumnya sudah pasti namanya limbah itu kan sampah. Kita lihat ya, ada kecampur macam-macam, ada yang kondisinya baik, ada pula yang kondisinya sudah rusak. Nah, kemudian kita menginginkan bentuk kerajinan dari limbah tersebut seperti ini misalnya. Nah, cara pengolahannya sudah pasti adalah yang pertama itu harus dipilah dulu. Nah, dipilah dulu mana yang bisa dipakai dan mana yang tidak. Sebelum didaur ulang harus diseleksi sudah pasti, dan dipisahkan mana yang harusnya dibuang, disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. Kemudian sudah dipilah dan dibersihkan. Mungkin bisa jadi ada sisa-sisa tanah, kotoran, bahan kimia yang menempel pada limbah ini. Setelah dibersihkan, biasanya menggunakan bahan kimia ya, ada proses namanya pengeringan. Karena setelah dibersihkan menggunakan air dan bahan kimia,
limbah tersebut basah ya, dan itu sulit untuk didaur ulang atau digunakan. Nah, maka kita masuk ke proses pengeringan. Tujuannya agar kadar airnya hilang dan bisa diolah dengan sempurna. Setelah dikeringkan, limbah tersebut diwarnai. Nah, pewarnaan pada bahan limbah lunak ini yang sudah kering menggunakan selera masing-masing dan desain yang diperlukan. Biasanya pewarnaan bisa dengan dicelup, direbus, atau disemprot menggunakan zat warna tekstil agar menyerap, atau bisa juga diwarnai dengan divernis atau dengan cat akrilik atau cat minyak, tergantung bahannya apa dan desainnya akan seperti apa. Nah, ada yang sudah selesai sampai tahap ini, ada juga yang ada 2 tahap lagi untuk mencapai produk kerajinan yang sempurna, yaitu misalnya dengan dikeringkan, setelah diwarnakan dikeringkan lagi agar warnanya menempel dengan sempurna. Dikeringkan bisa dengan sinar matahari langsung agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna dan tidak mudah luntur. Setelah dikeringkan, maka ada namanya penghalusan agar produk kerajinan siap pakai. Biasanya di finishing itu ada yang digerinda, ada yang diamplas atau disetrika dan macam-macam caranya. Ada yang dilaminasi ya untuk kertas. Kemudian dalam produk kerajinan perlu dipahami dulu ya seperti apa membuat karya yang berkualitas. Sudah pasti jika kita ingin produk yang baik, kita perlu mendahulukan yang namanya fungsi. Jadi kalau kita mau buat produk kerajinan nanti, kita harus berpikir apakah produk itu berguna dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nyaman ketika dipakai? Misalnya cangkir ada pegangannya, itu kan memudahkan manusia untuk minum. Itu namanya kenyamanan. Kemudian yang ketiga ada keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Jadi warnanya sudah cantik, bentuknya sudah baik, harus nyaman digunakan. Itu namanya keluasan. Jadi selaras antara bentuknya dan ketika dipakai. Kemudian harus aman juga, safety, tidak boleh membahayakan penggunanya. Misalnya kita pakai gelas dari batok kelapa, maka batok kelapa ini berarti harus sudah kondisinya halus, tidak tidak tajam ketika dipakai untuk minum. Kemudian jika diwarnai, pewarnanya tidak berbahaya, tidak bersatu di air ketika kita gelasnya isi air. Kemudian yang kelima sudah pasti keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja, maka ini akan menaikkan harga jual. Nah, setelah kita mempelajari mengenai proses produksi kerajinan bahan limbah lunak, untuk contoh-contoh proses detail kerajinan limbah organik dan anorganik seperti kerajinan kertas, kulit jagung, dan lainnya bisa dilihat di buku paket prakarya semester 2 kelas 7 ya. Bisa dipinjam di perpustakaan. Baik, cukup sekian materi kali ini. Terima kasih sudah mengikuti materi sampai materi 7. Semoga kita bisa menyambung materinya di materi ke-8 nanti. Tugasnya bisa dicek di grup WA.
make it happen. Reminder, never underestimate the power of a can-do attitude. Jadi, jangan remehkan kekuatan dari kata-kata saya bisa. Semuanya pasti bisa. Jadi setelah ini semuanya absensinya baik ya. Kemudian tugasnya dikerjakan dengan baik semua. Dan hasil prakaryanya juga disetorkan ke ibu. Terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.